Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Istianatun Nabila, mahasiswa asal Gresik, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membacakan jawaban saya dari soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila 2021. Yang pertama, soalnya mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila. A. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Nah, jadi tujuan pendidikan Pancasila yaitu membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dikutip dari Nota Negara 1980. Beberapa hal mengenai filsafat Pancasila, cetakan 9, Jakarta, Pancoran 7. 1B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu 1. Landasan historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, setelah memproklamirkan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya yang memuat Pancasila sebagai dasar negara. 2. Landasan yuridis. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam negeri tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional. 3. Landasan filosofi. Nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, landasan kultural. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Soal yang kedua, yakni mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, yaitu ada nilai religi. Pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud religius behavior, seperti upacara penguburan jenazah dan sebagainya. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 36. 2. Nilai kemanusiaan. Adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya seperti sistem barter, hidup nomaden dan sebagainya. Kutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 37. 3. Nilai persatuan. Adanya pembagian kerja kaum pria mencari makan dan kaum wanita menetap di gua, membuat peralatan rumah tangga dan menjaga anak. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 37 sampai 38. Yang keempat, nilai demokratis. Terbentuknya desa komunal yang didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 38. Terakhir, nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi, disebut sebagai pola gotong royong. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 38. 2B. Nilai-nilai Pancasila 2B nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Pertama, nilai religi. Penyebaran agama Hindu mempengaruhi perubahan tata negara dan pandangan agama serta adanya sistem kasta ajaran Hindu. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 40 sampai 41. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sistem kasta yang ada di Indonesia berbeda dengan di India, yang nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah, dan menghargai sesama. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 41 sampai 42. Nilai persatuan. Perpaduan budaya berkembang di bidang politik seperti pernyataan dinasti Syailendra dengan dinasti Sanjaya karena terjadi perkawinan politik. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 42 sampai 43. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 43 sampai 44. Nilai keadilan.
yaitu Prasasti Tugu Peninggalan Raja Purnawarman dari Jawa Barat yang berisi tentang pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 44. 2C. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Nasional. Yang pertama, nilai religi. Jadi pada masa Kerajaan Majapahit berkembang 3 ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 45. Kemudian nilai kemanusiaan, yakni ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 45 sampai 46. Nilai persatuan, yakni Prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 46. Nilai demokratis atau kemusyawaratan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 46 sampai 47. Nilai keadilan, upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 47. Soal yang ketiga, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebutkan nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, nilai religi. Yakni agama menjadi salah satu bagian berkat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia melalui penanaman konsep jihad dan belajar. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 63. Kedua, nilai kemanusiaan, keanekaragaman ritual keagamaan, interaksi sosial, nilai luhur dalam tradisi budaya tergabung dalam satu kesatuan dan menjadi kunci kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 62. Nilai persatuan, membangun wadah organisasi yang berskala nasional sebagai wujud kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 61. Nilai demokratis atau musyawarah, penetapan pemilihan bendera Persatuan Indonesia merah putih, lagu Indonesia, dan bahasa persatuan melalui Kongres Rakyat Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 61. Nilai keadilannya, penetapan Hari Nusantara tanggal 11 Juli 1925 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku di Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 64. 3B, sebutkan analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini nilai religi, keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Nilai kemanusiaan, adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Nilai persatuan, adanya perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Nilai keadilan, perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014 halaman 60 sampai 63. Soal yang nomor 4, mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, yaitu sebutkan proses perumusan Pancasila, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya Muhammad Yamin menyampaikan asas dan dasar negara Indonesia dengan rumusan sebagai berikut, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya, Supomo mengajukan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang PPUPKI,
Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara dalam pidatonya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan rakyat sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945 terselenggara rapat panitia 9 yang mencapai mufakat yang dituangkan dalam Piagam Jakarta. Dalam bagian akhir dari naskah Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar Pancasila. 4B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembentukan PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Soal yang kelima, mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menjelaskan pengertian sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. 5B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 5C. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Semua aturan kehidupan, hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. 5D. Hakikat nilai moral dan norma Pancasila. Nilai yaitu sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma yaitu pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Mewujudkan nilai menjadi lebih berguna dan lebih konkret dalam memutuskan sikap dan tingkah laku manusia merupakan suatu norma. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah laku manusia yang dituntun oleh norma. 5E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila pertama memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan. Pada sila ketiga, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia. Sila keempat, hakikatnya negara menggunakan sistem demokrasi. Pada sila kelima, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian soal nomor 7, yakni tindakan apa saja yang dapat memutus wabah penyakit atau pandemi COVID-19 dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama itu kita tidak boleh berjabat tangan. Nah, untuk itu maka kita cukup menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Kemudian kita sebenarnya itu tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Dulu pada awal-awal COVID itu tidak boleh melakukan dan terpaksa semua sekolah diliburkan. Nah, untuk mengatasinya itu kita melakukan pembelajaran via daring. Kemudian akhir-akhir ini kita perlu melakukan vaksin. Nah, pemecahan masalahnya itu melalui program vaksinasi massal agar seluruh warga Indonesia dapat tervaksin dengan baik dan lebih cepat. 7B. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Nah, pendapat saya, aktualisasi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah cukup bagus, meskipun ada beberapa yang
yang bersimpangan. Akan tetapi lebih banyak sekali aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang terlaksana dengan baik. Di antaranya pada sila pertama, mematuhi dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah dari rumah. Sila kedua, memperlakukan orang lain yang diduga COVID-19 secara manusiawi. Sila ketiga, menyatukan komitmen bersama pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sila keempat, meyakini dan mempercayai bahwa semua keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 adalah demi kebaikan kita bersama. Sila kelima, peduli terhadap saudara atau orang lain yang mengalami dampak buruk akibat pandemi COVID. Demikian jawaban dari saya, jawaban dari pertanyaan soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila.